Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Dirasah Al-Quran wal Hadis. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Al-Musyawarah Al-Quran wal Hadis. Nah, dari yang akan saya sampaikan ini akan mencakup 3 poin utama, yakni yang pertama pengertian musyawarah, kemudian perspektif Al-Quran tentang musyawarah, dan yang terakhir yakni yang ketiga adalah bentuk-bentuk musyawarah. Kita langsung saja. Musyawarah itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, tentunya pada masyarakat Islam. Persoalan ataupun perkara pastinya akan dimusyawarahkan dan akan dicari pendapat yang paling banyak disepakati oleh para anggota musyawarah. Nah, musyawarah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan setiap ada perkara atau masalah, Rasulullah SAW pasti akan mengajak para sahabat untuk merundingkan atau memusyawarahkan suatu perkara tersebut hingga nantinya akan didapatkan suatu hasil yang telah disepakati bersama. Nah, tujuan bermusyawarah itu adalah untuk mencapai mufakat yang telah disepakati bersama. Untuk memahami lebih lanjut, pengertian musyawarah itu berasal dari kata musyawaratun yang berakar dari kata shin, waw, dan ro dengan pola fa'ala. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa musyawarah itu merupakan berkumpulnya manusia untuk membahas atau mendiskusikan perkara atau suatu permasalahan demi untuk mencapai mufakat bersama. Nah, para anggota musyawarah ini diwajibkan untuk menyampaikan pendapatnya, bukan diwajibkan juga ya, tapi setidaknya di sini itu ajang untuk menyampaikan pendapatnya sehingga nanti dapat disimpulkan apa yang dapat disimpulkan untuk menyelesaikan masalah ini itu solusinya itu bagaimana, seperti itu. Nah, yang kedua yakni perspektif Al-Quran tentang musyawarah. Di dalam Al-Quran itu terdapat 3 surah yang membahas tentang musyawarah, yakni yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 233, kemudian surah Ali Imran ayat 159, dan yang ketiga yaitu Quran surah Asy-Syura ayat 38. Nah, untuk Quran surah Ali Imran ayat 159 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la tanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon maafkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, pada ayat ini itu sudah disampaikan jelas bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bermusyawarah dengan berbagai urusan. Nah, musyawarah itu merupakan sesuatu yang membahas tentang hal-hal kebaikan. Jadi musyawarah membahas hal tentang kebaikan. Jadi musyawarah itu memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu al-haq, kemudian yang kedua yaitu al-adlu, dan yang ketiga yaitu al-hikmah.
Untuk yang pertama yaitu adalah al-haq, di mana dalam melakukan musyawarah itu harus kita tentukan kebenarannya. Jadi dalam membahas suatu musyawarah itu harus tentang hal-hal kebaikan atau hal-hal kebenaran. Jangan nanti kita memusyawarahkan hal-hal yang buruk. Contohnya, kita akan mencuri, kita musyawarahkan dulu. Itu tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Yang kemudian yaitu adalah al-hikmah. Al-hikmah itu di dalam bermusyawarah kita harus bersikap bijaksana. Jadi dalam bermusyawarah itu kita harus bersikap bijaksana, tidak boleh kita mementingkan suatu golongan tertentu. Dan yang kemudian yang terakhir adalah al-adlu. Jelas, al-adlu itu artinya adil. Di dalam bermusyawarah kita tentunya harus bersikap adil. Tidak membeda-bedakan pendapat yang satu dan pendapat yang lain, karena tujuan bermusyawarah itu untuk mencapai mufakat, yaitu kesepakatan bersama. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bentuk-bentuk musyawarah. Bentuk-bentuk musyawarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu musyawarah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri, dan yang kedua yaitu musyawarah yang diminta oleh sahabat. Nah, untuk musyawarah yang diperintah oleh Nabi itu terjadi ketika perang Uhud. Nah, pada saat itu Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk berkumpul dan juga memerintahkan para pemuka orang-orang kafir untuk berkumpul. Nah, jadi mereka yakni para sahabat dan orang-orang kafir itu berkumpul untuk membahas suatu perkara. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu atas dasar perintah atau permintaan dari sahabat. Ini terjadi ketika sebelum perang Badar. Nah, pada saat itu Rasulullah itu memerintahkan sahabat untuk berkumpul di suatu tempat tertentu. Nah, kemudian sahabat ini bertanya, kenapa harus tempat tersebut? Apakah tempat tersebut sudah menjadi patokan sehingga tidak dapat maju ataupun mundur? Apakah tempat itu adalah tempat yang aman ataukah juga hanya taktik perang? Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah pendapatku. Nah, kemudian sahabat ini memberikan saran kepada Rasulullah untuk berpindah dari tempat yang disarankan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini menerima pendapat dari sahabatnya tersebut karena saran yang diberikan itu tempatnya itu berdekatan dengan sumber mata air. Jadi itulah alasannya mengapa Rasulullah menerima saran dari sahabatnya. Nah, musyawarah itu sudah dilakukan Rasulullah sejak zaman dahulu karena itu adalah suatu hal yang baik. Maka pada saat ini juga kita selalu memusyawarahkan hal-hal kebaikan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.